Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Dea Pramita akan sedikit menjelaskan tentang pengujian keefektifan web scraping pada website toko online menggunakan standar ISO 9126. Sebelum kita masuk ke implementasinya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu web scraping dan apa itu ISO 9126. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu web scraping. Web scraping atau yang biasa disebut dengan web ekstraksi data merupakan teknik dalam penggalian informasi dalam halaman website. Web scraping berkaitan dengan pengindeksan web, di mana indeks konten web menggunakan boot dan teknik universal yang diambil oleh kebanyakan browser. Web scraping juga terkait dengan otomasi yang mensimulasikan browsing web manusia menggunakan software komputer. Web scraping adalah teknik untuk mendapatkan informasi dari website secara otomatis, tanpa harus menyalinnya secara manual. Tujuannya yaitu untuk mencari informasi tertentu dan kemudian mengumpulkannya dalam web yang baru. Manfaat dari web scraping yaitu informasi yang digali lebih terfokus sehingga memudahkan dalam melakukan pencarian. Web scraping memiliki beberapa teknik. Yang pertama, traditional copy and paste. Yang kedua, text scraping and regular expression. Yang ketiga, hypertext transfer protocol atau HTTP programming, hypertext markup language atau HTML parsing, document object model atau DOM parsing, web scraping software, vertical aggregation, semantic annotation recognizing, dan computer vision web page analyzer. Pada makalah ini saya menggunakan teknik HTML parsing untuk menguji dengan ISO 9126. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang ISO 9126. ISO 9126 adalah model kualitas generik di mana standar mengasumsikan penerapannya untuk produk perangkat lunak apapun yang memungkinkannya dirancang untuk tujuan tertentu. Proporsi ISO 9126 adalah kualitas eksternal yang lebih tinggi atau kualitas ketika perangkat lunak dieksekusi menunjukkan kualitas yang lebih tinggi dalam penggunaan. Model kualitas ISO 9126 didefinisikan dengan menetapkan 6 karakteristik, termasuk functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, dan portability. Yang selanjutnya dari 6 karakteristik tersebut dibagi menjadi 20 sub karakteristik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam implementasinya. Pada makalah ini saya menggunakan contoh website toko online yaitu Tokopedia dengan spesifikasinya mie goreng sedap. Pada pengujian kali ini kami akan menggunakan 6 karakteristik dari ISO 9126. Yang pertama itu adalah functionality. Functionality adalah seperangkat atribut yang mendukung keberadaan seperangkat fungsi dan properti yang ditentukan. Fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Di sini saya menggunakan 2 subkarakteristik yaitu suitability dan accurateness. Karakter yang kedua yaitu adalah reliability. Reliability atau kehandalan adalah seperangkat atribut yang mendukung kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan tingkat kinerjanya dalam kondisi yang dinyatakan untuk periode waktu tertentu. Di sini saya menggunakan 2 subkarakteristik yaitu fault tolerance dan recoverability. Karakteristik yang ketiga yaitu adalah usability. Usability atau kegunaan adalah serangkaian atribut yang mendukung upaya yang diperlukan untuk digunakan dan pada penilaian individual penggunaan tersebut oleh sekelompok pengguna yang dinyatakan atau tersirat. Di sini saya menggunakan
4 subkarakteristik, yaitu understandability, learnability, operability, dan attractiveness. Karakter yang keempat yaitu adalah efisiensi. Efisiensi adalah seperangkat atribut yang terkait dengan hubungan antara tingkat kinerja perangkat lunak dan jumlah sumber daya yang digunakan dalam kondisi yang disebutkan. Efisiensi waktu dan perilaku sumber daya dibedakan. Di sini saya menggunakan dua subkarakteristik, yaitu time behavior dan research behavior. Karakteristik yang kelima adalah maintainability. Maintainability adalah serangkaian atribut yang mendukung upaya yang diperlukan untuk membuat modifikasi yang ditentukan. Subkarakteristik yang saya gunakan pada makalah ini terdapat 3, yaitu analysability, stability, dan testability. Karakteristik yang terakhir yaitu portability. Portability atau portabilitas adalah seperangkat atribut yang mendukung kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Di sini saya menggunakan dua subkarakteristik, yaitu adaptability dan coexistence. Selanjutnya, tahap-tahap pengujian web scraping menggunakan ISO 9126. Yang pertama itu adalah menentukan software yang akan di scraping. Di sini saya menggunakan website dari toko online Tokopedia. Kemudian model karakteristik yang akan digunakan untuk pengujian kualitas perangkat lunak. Di sini saya menggunakan 6 karakteristik dengan subbab yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, menentukan parameter penilaian atau pengujian. Tahap selanjutnya, sistem pengujian, dan terakhir hasil pengujian. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur dan form test case web scrapingnya. Yang pertama itu ada form menu dari software web scraping yang saya buat. Di sini terdapat tombol exit, open web, dan scraping, dan juga ada text box-nya. Kemudian ada form text pada tampilan web scraping. Di sini berguna untuk menampilkan output dari hasil web scraping yang sudah diolah. Setelah itu ada buton open web. Buton ini digunakan untuk membuka website tujuan yang dilakukan. Setelah itu ada buton scraping. Buton ini digunakan untuk memulai proses scraping yang hasilnya nanti akan ditampilkan pada form text. Selanjutnya ada buton exit untuk keluar dari software web scraping ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengujian. Yang pertama yaitu adalah functionality. Karakteristik ini dievaluasi melalui fungsi dan layanan yang diberikan untuk pengguna. Di sini saya menggunakan dua subkarakteristik, yaitu suitability dengan parameter fungsi input data, proses data, dan fungsi output data. Pertanyaannya, apakah perangkat lunak bisa melakukan tugas yang diperlukan? Dan jawabannya, menyediakan fungsi dan tujuan yang tepat seperti membuka website tujuan serta hasil scraping. Subkarakteristik yang kedua yaitu accurateness dengan parameter keakuratan pengolahan data, keakuratan dalam menampilkan data. Dengan pertanyaan, apakah input, proses, dan output sudah akurat atau terintegrasi? Jawabannya, belum dapat memberikan hasil yang diharapkan atau output yang sesuai, hanya dapat menampilkan beberapa data saja. Kemudian berikut ini adalah hasil dari running software aplikasi web scraping sebelum melakukan proses scraping. Dan gambar ini selanjutnya adalah hasil dari proses scraping. Dapat Anda lihat bahwa di sini hasil scraping menampilkan banyak data.
Namun, ketika kita melakukan scraping yang muncul hanya terdapat 2 data saja. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi scraping belum menampilkan data keseluruhan. Pengujian yang kedua yaitu reliability atau kehandalan. Karakteristik ini dievaluasi melalui kesalahan dalam sistem dan kemampuan sistem dalam mengatasi kesalahan tersebut. Di sini saya menggunakan 2 subkarakteristik yaitu fault tolerance dan recoverability. Fault tolerance memiliki parameter kesalahan dalam penggunaan. Dengan pertanyaan apakah perangkat lunak dapat mengatasi kesalahan, dan jawabannya menanggapi input proses yang tidak sesuai dan kemampuan untuk mempertahankan proses kerja apabila terjadi kesalahan software. Yang kedua, recoverability dengan parameter perbaikan data. Dengan pertanyaan apakah perangkat lunak dapat bekerja dan mengembalikan data, jawabannya dapat melanjutkan proses yang terjadi dengan memperingatkan untuk mengambil tindakan setelah kesalahan dikenali. Pengujian selanjutnya yaitu usability atau kegunaan, yaitu digunakan untuk melakukan penilaian atau pengujian kualitas perangkat lunak web scraping. Di sini saya menggunakan 4 subkarakteristik yaitu understandability dengan parameter fitur-fitur dalam perangkat lunak mudah dipahami pengguna. Pertanyaannya, apakah aplikasi pengguna mudah dipahami? Jawabannya, tombol-tombol yang terdapat pada aplikasi berfungsi dengan baik. Penempatan tombol dan tata letak setiap fitur cukup jelas dan penempatannya rapi dengan tugas-tugas dari setiap fungsi yang dapat dipahami. Kemudian ada learnability dengan parameter cara pemakaian setiap fitur. Pertanyaannya, apakah fitur-fitur dalam aplikasi mudah dipelajari? Jawabannya, penggunaan tombol-tombol dapat dipelajari dengan cara membaca setiap tulisan yang ada pada tombol. Kemudian, subkarakteristik yang ketiga yaitu adalah operability dengan parameter pengoperasian web scraping, open web, dan exit. Lalu, bagaimana pengoperasian pada perangkat lunak? Di sini jawabannya, pengguna dapat mengetahui jika open web bertujuan untuk membuka website tujuan, tombol scraping untuk melakukan proses web scraping atau penggalian informasi, dan tombol exit digunakan untuk keluar dari aplikasi. Subkarakteristik yang terakhir yaitu adalah attractiveness dengan parameter user interface dan fitur-fitur tampilannya. Pertanyaannya, apakah perangkat lunak memiliki tampilan interface yang menarik? Jawabannya, walaupun tampilan interface tidak begitu menarik, namun tampilan tersebut dapat lebih mudah dipahami. Karakteristik yang selanjutnya yaitu adalah efisiensi. Efisiensi ini merujuk pada bagaimana web scraping ini memenuhi tujuannya. Di sini saya menggunakan 2 subkarakteristik. Yang pertama yaitu adalah time behavior dengan parameter lamanya proses eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana lamanya waktu proses eksekusi? Waktu proses yang relatif lama tergantung dengan koneksi internet yang stabil. Kemudian subkarakteristik yang kedua adalah resource behavior. Parameternya kapasitas memori dan penyimpanan data yang terpakai. Dengan pertanyaan, bagaimana penggunaan sumber daya aplikasi yang dibuat? Jawabannya, kapasitas memori yang cukup tergantung dengan besarnya data yang akan dilakukan web scraping. Berikut ini adalah tampilan dari resource behavior sebelum melakukan scraping dan tampilan resource behavior setelah melakukan scraping. Yang selanjutnya yaitu adalah maintainability. Maintainability di sini saya menggunakan 3 subkarakteristik yaitu analyzability dengan parameter analisis penyebab jika terjadi kesalahan. Pertanyaannya, apakah aplikasi yang dibuat mampu menganalisis penyebab kesalahan? Dan jawabannya, jika terjadi kesalahan maka terdapat pemberitahuan. Dan
Selanjutnya, parameter yang selanjutnya, stability dengan parameter kemampuan stabilitas perangkat lunak dengan pertanyaan, apakah aplikasi stabil pada setiap keadaan? Jawabannya, stabilitas aplikasi web scraping ini tergantung dengan kondisi koneksi internetnya. Subkarakteristik yang terakhir yaitu adalah test suitability dengan parameter kemampuan verifikasi. Pertanyaannya, bagaimana kemampuan hasil verifikasi? Belum dapat menampilkan data-data yang sesuai dengan website tujuan, hanya dapat menampilkan beberapa data saja. Yang terakhir yaitu adalah portability. Portability ini menguji apakah produk software dari dalam web scraping ini dapat dengan mudah ditransfer ke lingkungan lain. Di sini saya menggunakan dua subkarakteristik yaitu adaptability dengan parameter peluang untuk beradaptasi di sistem yang berbeda dengan pertanyaan bagaimana kemampuan adaptasi di lingkungan yang berbeda, dan jawabannya dapat beradaptasi dengan perangkat keras yang sesuai dengan platform OS dan kompatibel dengan aplikasi. Subkarakteristik yang selanjutnya yaitu adalah coexistence dengan parameter peluang untuk bekerja dengan sistem perangkat lunak yang ada. Dengan pertanyaan apakah perangkat lunak bisa bekerja dengan sistem perangkat lunak yang ada? Jawabannya, perangkat lunak dapat bekerja dengan sistem yang ada. Nah, dari hasil pengujian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa software web scraping yang kita uji kurang efektif karena pada fungsi functionality pada subkarakteristik accurateness data yang dihasilkan kurang sesuai dengan website tujuan. Hal tersebut membuktikan jika pengujian ini menghasilkan hasil yang kurang efektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.